Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Wazir hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan bab Maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi dzunub allati hiya dunal kufri wa hukmu ahliha fid dunya wal akhirah. Bab tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan dosa-dosa yang dibawa kekafiran dan status pelakunya di dunia dan di akhirat. Atau kalau bahasa lainnya, status pelaku dosa besar di dunia dan di akhirat. Bab ini sebetulnya ada kaitan dengan bab sebelumnya yang berkaitan dengan masalah al-iman. Banyak para ulama dalam kitab-kitab akidah menggandengkan dua bab tadi. Bab masalah iman, definisi iman, dan bab tentang pelaku dosa besar. Apa statusnya? Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita masih ingat kajian kita yang terakhir berkaitan dengan babul iman, ada 3 kelompok yang kita bahas dalam bab ini yang berkaitan dengan iman juga. Kelompok ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan kelompok pertengahan. Kelompok ekstrem kanan, kalau kita katakan kelompok Al-Khawarij, mereka mengatakan iman itu satu kesatuan, tidak bercabang. Kalau satu hilang, hilang semuanya. Maka pelaku dosa ketika kata mereka hilang imannya, kafir, keluar dari Islam. Ini asal muasal pembahasan ini. Ada kaitan dengan pembahasan iman. Yang ekstrem kiri, itu terserah nanti atau bolak-balik apa-apa, yang penting dua-duanya sesat ini. Khawarij
Ya, mereka mengatakan tadi iman nggak bercabang, iman satu kesatuan, satu hilang semuanya, kafir murtad. Lawannya kelompok Murji'ah sama, mengatakan iman itu satu kesatuan dan ini nggak akan mungkin hilang. Orang yang paling fasik imannya sama dengan imannya Abu Bakar, sempurna imannya. Kenapa kok beda kesimpulannya? Ada yang tahu enggak kira-kira? Khawarij mengatakan iman nggak bercabang, Murji'ah mengatakan iman nggak bercabang. Tapi kesimpulan berikutnya beda. Kalau satu cabang keimanan hilang semuanya. Orang itu berbuat maksiat, hilang imannya, kafir, murtad, Khawarij, mbahnya teroris. Lawannya Murji'ah, awalnya sama kesimpulannya dengan Khawarij, iman nggak bercabang. Tapi selanjutnya berbeda kesimpulannya. Kalau orang itu berbuat maksiat, sebesar apapun maksiat nggak mempengaruhi iman. Dia tetap imannya sempurna. Kenapa kok bisa beda kesimpulannya? Kalau masih ingat, nah, atau mengantuk. Nah, ada yang bisa jawab? Nah, sekedar murojaah kajian yang terakhir 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Dan ada yang ingat? Ya, bedanya apa Khawarij dengan Murji'ah dalam bab ini? Kenapa kok kesimpulan berikutnya berbeda padahal awalnya sama-sama mengatakan iman tidak apa? Bercabang. Karena Khawarij meyakini amal masih bagian daripada iman. Paham? Sedangkan Murji'ah mengatakan amal bukan bagian daripada apa? Iman. Maka amalan jelek apapun nggak mempengaruhi apa? Iman. Tetap sempurna imannya. Orang yang paling fasik, ya, orang yang paling banyak berbuat dosa, kata mereka imannya sempurna sama dengan imannya Abu Bakar. Kenapa? Karena amal bukan bagian daripada apa? Iman. Sedangkan Khawarij definisi awalnya sama dengan Ahlus Sunnah. Iman adalah keyakinan, ucapan, dan apa? Perbuatan. Sedangkan Murji'ah mendefinisikan iman hanyalah keyakinan dan ucapan. Amal bukan bagian daripada iman. Paham sampai di sini? Baik. Nah, ini lanjutannya sampai di sini. Imam Syafi'i membahas tentang status pelaku dosa besar. Tentunya ini versi Ahlus Sunnah. Kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, murtad, keluar dari Islam. Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar mukmin yang sempurna imannya. Ahlus Sunnah pertengahan. Pelaku dosa besar mukmin namun kurang imannya. Enggak sebagaimana Khawarij, enggak sebagaimana Murji'ah. Atau dengan ungkapan lain, pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah diantaranya Imam Syafi'i nanti akan menyampaikan pelaku dosa besar mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Inilah Ahlus Sunnah, senantiasa pertengahan di antara dua kelompok ekstrem, ya, dalam semua bab akidah. Karena mereka hanya mengikuti dalil qala Allah wa qala Rasul SAW, maka mereka senantiasa pertengahan sebagaimana kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Ihdinas siratal mustaqim. Ahlus Sunnah senantiasa pertengahan di atas siratal mustaqim karena mereka dalam berakidah, beragama hanya mengikuti dalil qala Allah wa qala Rasul dan juga ijma' as-salaf. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita baca ucapan Imam Syafi'i meskipun tidak semuanya karena panjang ucapan beliau, kita ringkas sedikit. Anir Rabi' bin Sulaiman al-Muradi qol akhbarana Syafi'i qol akhbarana Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Abi Idris an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala. Dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, ini Imam Syafi'i
menyebutkan riwayat hadis yang beliau riwayatkan sendiri. Imam Syafi'i berkata, mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Zuhri, dari Abi Idris, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin. Kata Ubadah bin Samit, kami pernah bermajlis bersama Rasulullah SAW. Faqal, kemudian Rasul bersabda, bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'an. Baiatlah diriku untuk kalian tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wala tasriku, jangan mencuri. Wala tazinu, jangan berzina. Kemudian beliau membacakan ayat dari surat Al-Mumtahanah ayat 12. Ini diringkas di riwayat ini. Waqal, kemudian Rasul bersabda, faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang menunaikan baiatnya tersebut, maka pahalanya di sisi Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba 'alaihi fa huwa kafaratun lahu. Dan barang siapa berbuat dosa besar, maka lalu dia dihukum, maka hukuman itu sebagai penghapus dosa baginya. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahullah alaihi fahuwa ilallah. Dan barang siapa berbuat dosa tersebut, lalu Allah menutupi aibnya dosanya tersebut, maka nasibnya tergantung kepada Allah. Insya'a ghafaralah wa insya'a dzaba. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya, dan jika Allah berkehendak, Allah mengazabnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ada banyak faedah pelajaran yang berharga. Di antaranya yang pertama, baiat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dalam Islam baiat untuk ustadz, ya, untuk kiai atau tokoh agama atau pimpinan ormas atau apapun lah namanya. Dan ini yang ada di sejarah Rasul dan para sahabat. Setelah Rasul meninggal, yang dibaiat Khalifatul Rasyid Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Gak ada yang membaiat Abdullah bin Abbas karena beliau ulama ahli tafsir. Tidak ada yang membaiat Imam Syafi'i karena beliau salah satu ulama mazhab. Tidak ada. Baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Maka yakini semua baiat selain untuk pemimpin, baiat yang bid'ah. Tidak ada apa? Tuntunannya dari Rasulullah SAW ataupun para sahabat. Dan yang paling berbahaya di antaranya baiat-baiat kepada kelompok-kelompok bawah gerakan bawah tanah. Ya, kelompok-kelompok teroris rata-rata mereka dibaiat. Ya, kalau sudah dibaiat, maka ibaratnya orang yang mati dimandikan oleh yang memandikan jenazahnya. Orang yang sudah mati dimandikan bisa melawan enggak? Bisa menolak enggak? Itu disuruh ngebom sana, ngebom sini, sampai karena sudah baiat. Itu bahayanya baiat yang bid'ah. Maka sekali lagi, dalam Islam yang ada hanya baiat untuk pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kedua di antara pelajaran berharga dari hadis ini, Rasul SAW menyebutkan dosa yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga ditambah dengan dalil-dalil yang lain menunjukkan bagaimana Rasul SAW senantiasa memprioritaskan dakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ingat, menyeru kepada tauhid, melarang dari syirik. Dan ini Rasul sudah jalankan sejak awal diutus menjadi Rasul SAW. Menjadi utusan Allah 10 tahun pertama di kota Mekah,
hanya berdakwah tauhid, melarang syirik. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Sampai beliau mau meninggal dunia, tetap dakwah tauhid, melarang kesyirikan dan jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan. 5 hari sebelum Rasul meninggal dunia, Rasul mengatakan la'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena ini sarana menuju kepada kesyirikan. Kalau sudah ada kuburan di masjid, Allah akan diduakan. Ini fakta di lapangan. Makanya Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'i ahad. Masjid-masjid semua milik Allah. Jangan berdoa bersama Allah dengan seseorang yang lain. Kenapa sekali tadi? Kalau sudah ada kuburan di masjid, rata-rata dikeramatkan, dikultuskan, dan seterusnya. Padahal ini kelakuannya Yahudi dan An-Nasr. Ini dakwanya Rasul. Yang paling utama dan pertama, dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Kemudian sesat juga yang nggak mau dakwah tauhid, atau yang mengatakan tidak apa-apa dakwah tauhid, tapi jangan ngomong syirik. Nanti yang sebelah tersinggung. Hah? Na'udzubillah min dzalik. Loh, kalau Anda berbicara masa riba, apa nggak ada yang tersinggung? Hah? Kadang aneh, binyeleneh orang-orang itu. Dakwah yang paling utama dan pertama yang Rasul ajarkan, yang selayaknya diikuti oleh para dai, tapi disuruh apa? Ditinggalkan. Dengan alasan biar tidak ada yang tersinggung. Ya, padahal dia ceramahnya masa riba, apa nggak ada yang tersinggung juga? Na'udzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi, Rasul dakwah utama dan prioritas utamanya dakwah tauhid, melarang dari kesyirikan. Tidak cukup hanya mengatakan beribadahlah kepada Allah, tambah dengan wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Ayatnya beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Dan juga nggak cukup kata ulama secara global, sebutkan contoh-contoh syirik itu apa biar umat tahu, apalagi di tengah-tengah kesyirikan yang merajalela sekarang ini. Kemudian wala tasriqu, jangan mencuri. Di sini pelajaran yang ketiga, dosa itu bertingkat-tingkat. Ya, dosa itu semuanya jelek, tapi dosa itu berlevel-level. Bukan hanya sambal saja, levelnya pedasnya beda-beda. Ini juga sama, dosa maksiat juga berlevel-level. Yang paling tadi, ya besar, dosa syirik. Kemudian, ya kalau mau ditambahkan bid'ah, kemudian dosa-dosa besar. Allah yang membandingkan antara dua dosa tersebut. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Allah membedakan kalau dosa syirik seperti menyembah wali yang telah mati, berdoa kepada wali yang telah mati, ngalap berkah di kuburan keramat. Ya, ini kalau orangnya mati belum bertobat, gak ada ampun. Neraka jahanam kekal selama-lamanya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Tapi dosa selain syirik, mencuri, berzina, membunuh, ya, maka ini kalau seandainya orangnya belum bertobat sampai mati, masih ada harapan diampuni. Allah yang mengatakan demikian. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih mengampuni dosa syirik bagi yang Dia kehendaki. Enggak semua langsung diampuni, enggak semua diadab. Ada yang diampuni, ada yang diadabkan sesuai dengan hadis tadi. Kalau orang itu belum bertobat, Allah tutupi aibnya di dunia, maka nasibnya di akhirat terserah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak, Allah adab. Kemudian pelajaran berharga berikutnya, dan ini inti pembahasannya, maka dosa ini juga berlevel-level. Kalau orang itu berbuat syirik, ya, ini hukum secara global
bukan nunjuk fulan dan Allah. Kalau orang itu berbuat syirik, dia keluar dari Islam, murtad. Makanya ulama ketika membahas 10 pembatal keislaman, disebut yang pertama asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Jadi ada dosa yang bisa mengeluarkan orang dari iman. Yaitu apa? Dosa yang dikatakan sebagai nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitabnya beliau Sahih Bukhari, kalau mungkin ada terjemahan apa kitab aslinya, dalam Kitabul Iman ada bab al-ma'asi min amril jahiliyah la yakfur murtaqibuha illa bisyirki. Dosa maksiat itu termasuk perkara jahiliyah yang pelakunya tidak kafir kecuali kalau berbuat syirik. Dia membedakan dosa selain syirik tidak mengeluarkan dari Islam, orangnya masih mukmin, tapi kalau sudah berbuat syirik kafir. Ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ini yang harus dipahami. Ahlus Sunnah pertengahan, yaitu tadi memperinci masalah dosa. Gak semua dosa mengakibatkan orang kafir, dan gak semua dosa tidak mengkafirkan. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Ya, sekali lagi, dan ini sesuai dengan dalil, bukan selera apa? Hawa nafsu, tidak. Selama itu dikatakan kufur akbar sesuai dalil, ya kita katakan itu kufur akbar, dosa yang mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Cuma yang dibahas dalam bab ini dosa-dosa selain syirik. Seperti tadi, mencuri, berzina, membunuh. Ini dosa selain syirik. Paham ya? Jadi harus dipahami, nggak semua dosa mengeluarkan dari Islam, ya, dan ada juga dosa yang apa? Bisa mengeluarkan dari Islam dan al-iman. Kemudian dalam hadis ini ada faedah berikutnya, bahwa kalau ada hukum Islam diterapkan, orang berzina sebelum menikah maka dicampur 100 kali. Wazaniatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki dan perempuan yang berzina sebelum dia menikah maka campurlah 100 kali. Kalau ada hukuman seperti itu diberlakukan, maka pelakunya insya Allah dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman tadi kalau dalam Islam namanya al-hudud, ya, setiap hukuman yang sudah dibakukan untuk dosa tertentu maka namanya al-hudud. Yang berzina sebelum menikah dicampur 100 kali, yang sudah menikah dirajam sampai mati, yang mencuri sesuai dengan syaratnya dipotong tangannya, orang yang membunuh mukmin dengan sengaja dihukum kisos, dibunuh juga. Ini namanya al-hudud. Orang yang tadi berbuat dosa, kemudian pemerintah, pemimpin kaum muslimin memberlakukan hukuman tersebut, maka itu sebagai kafar, penghapus dosa bagi orang tersebut. Adapun kata Rasul, ini pelajaran yang berikutnya, seandainya Allah tutupi, ya, tidak diketahui, tidak dihukum di dunia, maka nasibnya, ya, tergantung kehendak Allah. Ini status pelaku dosa besar di akhirat. Ya, ini inti pembahasannya. Dalam status dunia dia mukmin, ya, pelaku dosa apa? Besar selain syirik. Statusnya di dunia dia mukmin namun kurang imannya, atau dia mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Tidak sempurna imannya, tidak pula kafir. Paham? Ini status di dunia. Status di akhirat, bagaimana nasibnya pelaku dosa besar selain syirik tadi? Tergantung kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak, Allah adab. Dan kalaupun diadab di neraka, tidak kekal selama-lamanya, karena dia masih punya al-iman. Adapun yang kekal hanyalah orang-orang kafir, orang-orang
musyrik. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrikin, mereka kekal dalam neraka jahanam. Ini sekali lagi pembahasan intinya, status pelaku dosa besar di dunia, mukmin kurang imannya, mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Adapun di akhirat tergantung kehendak Allah. Kita baca ucapan Syafi'i rahimahullah. Qala Syafi'i rahimahullah, lam asma' fil hudud hadisan abyan min hadza. Aku belum pernah mendengar hadis yang lebih terang tentang masalah hudud, yaitu tadi hukuman yang khusus bagi dosa-dosa khusus dalam Islam. Kemudian beliau sebutkan juga waqad ruwiya an Nabi sallallahu qala wa ma yudrika al hudud kafaratul dzunub. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu bahwasanya beliau bersabda, apakah engkau tahu bahwasanya al-hudud itu kafarah, penghapus bagi dosa-dosa. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau membahas ayat surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari orang yang beriman yang saling berperang, maka damaikan di antara keduanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa sammahumullahu ta'ala al-mu'minin wa amara bil islah bainahum. Allah masih menamakan dua kelompok yang berperang mukminin. Namanya berperang itu saling apa? Bercanda atau bergurau? Hah? Saling membunuh. Membunuh orang mukmin dosa besar. Tapi Allah masih menamakan mereka apa? Minal mukminin. Ini salah satu dalil pelaku dosa besar tidak kafir. Karena apa? Allah masih menamakan yang saling membunuh tadi minal mukmin wa in ta'ifatani minal mukminin. Ini ringkasnya. Kalau mau ditambah dalil Ahlus Sunnah pelaku dosa besar tidak kafir, yaitu firman Allah tadi, azaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki dan perempuan yang berzina sebelum menikah cambuk 100 kali. Kalau dosa besar menjadikan pelakunya kafir, hukumannya bukan dicambuk, namun apa? Hukuman mati. Man baddala dinahu faqtuluh. Demikian pula ayat yang berkaitan dengan hukuman bagi pencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Seandainya dosa besar itu menjadikan pelakunya kafir, maka yang diberlakukan adalah apa? Hukuman mati, bukan potong, bukan potong. Ini membantah siapa? Kelompok siapa ini? Pembahasan ini. Khawarij. Satu, insyaallah. Ya, intinya sekali lagi, ini bantahan bagi kelompok Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam. Baik. Kemudian ada pembahasan yang luar biasa bagus dari Imam Syafi'i. Ini terutama dalam membantah kelompok teroris. Namun panjang ucapan beliau, kita ringkas. Beliau pernah ditanya, ini halaman 74. Qala Rabi bin Sulaiman, qila li Syafi'i, ara'aital muslim yaktub ilal musyrikin min alil harb bi anal muslimin yuriduna ghuswahum aw bil awrah min awratihim. Hal yuhilu dalika jamahu wa yakunu fi dalika dilala ala mumala'atil musyrikin. Imam Syafi'i pernah ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang seorang muslim dia menulis surat rahasia kepada kaum musyrikin yang memerangi kaum muslimin, menunjukkan tentang celah-celah ya kaum muslimin. Ya, apakah hal itu menjadikan darahnya halal? Ya, karena dia sudah membantu kaum musyrikin. Paham pembahasannya? Qala Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i menjawab,
la yahillu damu man sabatat lahu hurmatul Islam illa an yaktul aw yazni ba'da ihsanin aw yakfur kufran bayyinan ba'da imanin summa yasbut alal kufur. Ini kaidah dari Imam Syafi'i rahimahullah, tidak halal darah seseorang yang telah tetap keislamannya kecuali kalau dia membunuh baru boleh dikisos, dibunuh juga, atau dia berzina setelah menikah dirajam, atau dia kafir ya dengan kekafiran yang terang benderang setelah keimanannya dan dia tetap di atas kekafirannya tersebut, itu baru dia dihalalkan darahnya, dihukum mati tentunya oleh pemerintah pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata beliau, walaisad dilalatu ala aurati muslimin wala ta'idi kafirin bi an yahdhar annal muslimin yuriduna minhu ghurratan yahdaraha aw yataqaddam fi nikayatil muslimin bi kufrin bayyinin. Adapun menunjukkan aib orang muslim atau membantu orang kafir untuk ya mereka mewaspadai kaum muslimin agar mereka bisa menyerang kaum muslimin, ya maka ini bukan kekafiran yang nyata. Sekali lagi, ini kalau dalam bahasa ringkasnya namanya al-muwalah. Ya, al-muwalah, membantu kaum musyrikin kafirin karena urusan dunia. Membantu orang kafir musyrikin karena urusan apa? Dunia. Namanya al-muwalah. Nanti lawannya namanya at-tawalli. Ya, dan dua-duanya ada ayatnya, ada dalilnya. At-tawalli membantu kaum musyrikin, kaum kafirin karena ridho dengan agama mereka. Ini hukumnya kufur akbar. Yang pertama tadi dosa besar, nggak sampai kufur akbar. Adapun al-muwala, mencintai orang kafir, menolong orang kafir, membantu orang kafir karena urusan dunia, ini hukumnya dosa besar, namanya al-muwala. Dalilnya surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai ya wali-wali kalian yang kalian memberikan kecintaan kepada mereka. Dan ini ada sebab nuzulnya yang akan disampaikan dalam bab ini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sedangkan at-tawalli ini berkaitan dengan surat Al-Maidah yang dulu sempat viral. Ya, Al-Maidah berapa? 51. Masih ingat ya? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'dhin wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali kalian, sebagian mereka wali pelindung atas sebagian yang lain. Barang siapa yang tawali, menolong, mendukung orang kafir karena ridho dengan agama mereka, maka dia termasuk orang kafir tersebut. Jadi harus dibedakan mana tawali, mana apa? Al-muwala. Mana yang hukumnya kufur akbar, tawali atau al-muwala? Tawali. Kalau muwala hukumnya dosa besar. Ini pembahasan kita sekarang. Kita baca, Imam Syafi'i ditanya, fakultu li Syafi'i, ya kata Arabi bin Sulaiman, aku pun bertanya kepada Imam Syafi'i, akul tahada khobaron am qiyasan. Apakah engkau berfatwa, berpendapat seperti tadi, wahai Imam Syafi'i, karena berdasarkan dalil, nas atau qiyas? Murid bertanya kepada guru tentang apa? Dalil ini penuntut ilmu yang sejati. Dan
Gurunya juga luar biasa, nggak marah ditanya tentang apa. Nah, beda dengan doktrin orang-orang sebelah. Ada ungkapan dari guru mereka, man qala li syekhi lima la yuflih. Barang siapa berkata kepada gurunya, ustadznya, kiainya, kenapa kok demikian? Apa dalilnya? Dia nggak beruntung selama-lamanya. Kenapa? Karena gurunya tahu nggak punya dalil, marah kalau ditanya apa? Dalil. Dan itu yang mereka sekarang keluarkan. Zaman sekarang ini susah kita dari ustadz. Kenapa? Karena orang-orang sekarang tanya tentang dalil. Ini goblok. Na'udzubillah min dalil. Ini, mereka memang itu dokter mereka sejak itu. Alhamdulillah, dengan adanya dakwah salafi ini, mereka baru sadar tentang GBLK-nya mereka tersebut. Marah mereka kalau ditanya tentang apa? Dalil. Alhamdulillah sekali lagi, ala hadhihi an-ni'mah. Ini pelajaran dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya oleh muridnya, apa dalil Anda mengatakan demikian? Orang yang menunjukkan aurat kaum muslimin kepada orang kafir, mendukung orang kafir karena urusan dunia, bukan termasuk kekafiran. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, qultuhu bima la yasa'u musliman alimahu indi an yukhalifahu bisunnatin mansusah. Intinya kata beliau, aku mengatakan fatwa pendapat tersebut itu sesuai dengan dalil sunnah yang telah dinaskan oleh Rasulullah SAW, yang tidak selayaknya seorang muslim untuk tidak mengetahui atau untuk tidak berpegang teguh dengannya. Ba'dal istidlal bil kitab, tentunya Al-Quran dan As-Sunnah yang dipegang erat oleh beliau. Fakila li Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i tanya lagi, diminta lagi, fadhkur, sebutkan apa dalilnya tersebut. Imam Syafi'i nggak marah. Fadzakara as-sunnah fihi, kemudian dibawakan sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ba'atsana Rasulullah SAW ana wal Miqdad wa Zubair faqal intaliqu hatta ta'tu raudata khaf fa inna biha dha'inatan ma'aha kitab. Bahwasanya Rasul SAW mengutus Ali bin Abi Thalib bersama Al-Miqdad dan Az-Zubair seraya bersabda, pergilah ke sebuah tempat yang namanya Raudatul Khaf. Di sana ada kurir perempuan yang membawa sebuah surat. Rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kharajna ta'ada bina khailuna. Kami pun bergegas dengan kuda kami. Fa idza nahnu bidza'ina. Kemudian kami pun bertemu dengan kurir perempuan tersebut. Faqulna laha akhrijil kitab. Kami pun mengatakan, keluarkan surat yang engkau bawa. Faqalat ma ma'i kitab. Sang kurir dusta mengatakan tidak ada surat yang bersamaku. Faqulna la tukhrijannal kitab aw la tulqiyanna siyab. Engkau keluarkan suratnya atau engkau menelanjangi dirimu sendiri. Fa akhrajathu min iqasiha. Kemudian suratnya pun dikeluarkan, ditunjukkan. Fa ataina bihi Rasulullah sallallahu fa idza fihi min Hatib ibn Balta'a ila nasin minal musyrikin mimman bi Makkah yukhbiru bi ba'di amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata isi surat tersebut dari sahabat Rasul yang bernama Hatib bin Abi Balta'a mengabarkan rahasia Rasulullah SAW kepada kaum musyrikin jahiliyah di kota Mekah. Intinya, Hatib bin Abi Balta'a seorang muslim yang membocorkan rahasia Rasul kepada kaum musyrikin di kota Mekah. Rasul pun bersabda, mahadaya Hatib. Kalau orang sekarang mungkin ditunjuk apa? Mau dikafir-kafirkan, na'udzubillah min dzalik. Tapi Rasul tidak. Rasul mengatakan, mahadaya Hatib. Kenapa engkau berbuat demikian, wahai Hatib? Qala la ta'jal alayya ya Rasulullah. Kata Hatib, ya Rasulullah, jangan tergesa-gesa terlebih dahulu. Inni kuntu imra'an mulsaqan fi Quraisy. Aku ini ada tanggungan di orang-orang kafir Quraisy.
Walam akun min anfusi, aku bukan bagian dari mereka. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabatun yahmuna biha qarabatihim. Kaum al-muhajirin, mereka masih punya kerabat-kerabat di kota Mekah yang bisa melindungi keluarga mereka. Walam yakun di Mekah qarabah. Namun aku nggak punya kerabat di kota Mekah. Ya fa'ahbabtu itfatani dzalik an attakhid indahum yadan. Aku ingin menanamkan jasa kepada kaum musyrikin ya di kota Mekah agar mereka melindungi keluargaku di sana. Maka dari sini kita tahu apa motif beliau membocorkan rahasia Rasul tadi. Urusan agama atau urusan dunia? Urusan dunia agar tadi menanamkan jasa kepada kaum musyrikin jahiliyah. Wallahi ma fa'atu syakkan fi dini wala ridha bil kufri ba'da Islam. Ya, dengan tegas mengatakan aku melakukan hal itu bukan karena ragu tentang agamaku yaitu Islam ya, dan bukan karena ridho dengan kekafiran ya orang-orang musyrikin tersebut. Jelas motifnya bukan cinta agama orang musyrikin, bukan ridho terhadap agama orang musyrikin. Maka Rasul mengatakan innahu qasadaq, dia sungguh ya jujur berkata apa adanya. Maka turun ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Intinya membantu, menolong orang musyrikin kafirin karena urusan dunia itu dosa besar, tapi apa? Tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ini sekali lagi bantahan kepada kelompok teroris irhabiyin. Mereka langsung kalau ada sedikit ya negara Islam membantu atau ada komunikasi dengan negara kafir, langsung dihukumnya apa? Kafir murtad dari Islam. Makanya kalau kita baca kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah yang membantah kelompok teroris, itu pasti ada pembahasan yang satu ini. Karena di antara syubhat kelompok teroris ngebom negara Islam itu karena ini. Dianggap negara Islam kafir karena apa? Membantu negara kafir kata mereka. Padahal itu hukumnya dosa besar. Itu pun ada perincian-perincian dan itu beda dengan minta tolong kaum musyrikin untuk membantu kaum muslimin. Kalau kita mau contohkan, dulu Saudi Arabia meminta bantuan Amerika untuk mencegah kezaliman Saddam Hussein di Irak. Ya, kan waktu itu ya terang benderang Saddam Hussein ingin mencaplok negara apa? Di ya Kuwait dan yang sekitarnya. Rudal-rudalnya juga mampir di seperti sekarang Iran, ya rudal-rudalnya mampir di negara-negara Islam. Katanya perang dengan Yahudi, tapi nah sandiwaranya mulai muncul, bang. Rudal-rudalnya banyak jatuh di negeri-negeri apa? Kaum muslimin. Intinya ini pembahasan al-isti'anah bin musyrikin, meminta bantuan orang musyrikin untuk menghalangi kezaliman dari orang-orang yang zalim. Ya, kalau Saddam Hussein itu ada pembahasan tersendiri fatwa ulama ya dikafirkan oleh Syekh bin Baz karena dia pengikut Partai Ba'ats yang itu kufur akbar, yang slogan Partai Ba'ats amantu ya bil ba'tsi rabban, aku beriman kepada Partai Ba'ats sebagai Rabb. Itu slogannya Saddam Hussein. Makanya dikafirkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, sebagaimana Syekh bin Baz juga mengkafirkan Syiah ya Rafidhah, di antaranya Al-Khumaini karena akidah kufurnya melecehkan Nabi Muhammad SAW ya, dan akidah-akidah kufur yang lainnya. Intinya meminta bantuan kepada orang musyrikin untuk menghalangi kezaliman, apalagi dari orang yang memang sudah dikatakan kafir karena memang kekafirannya, bukan karena dosa besar, tidak, namun kekafirannya. Makanya hukumnya boleh sesuai dengan pendapat yang rajih. Sebagaimana contohnya Rasul
Rasul ketika hijrah ke kota Madinah meminta bantuan orang musyrik untuk apa? Menjadi guide beliau ke kota Al-Madinah. Abdullah bin Uraid. Ini dalil boleh meminta bantuan orang musyrik, apalagi dalam keadaan apa? Darurat. Nah, kalau contoh simpelnya, antum bertetangga dengan orang kafir musyrik. Qadarallah ya, naudzubillah min dzalik, ada perampok pembegal mau masuk. Ya, antum hanya punya nomor telepon tetangga antum yang sebelah. Mau nelpon atau enggak? Orang musyrik masuk. Anak minta bantuan orang musyrik. Hah? Yang berakal sehat dan tahu agama yang hak pasti apa? Nah, darurat sudah. Benar, meskipun begalnya pakai kopiah misalnya. Nah, kan pura-pura kan banyak sekarang kan. Istilahnya menyelinap ataupun nyamar lah istilahnya. Meskipun muslim pembegalnya, antum minta bantuan ya tetangga yang musyrik untuk mencegah kezaliman, kejahatan orang tersebut, ada masalah. Paham dong? Nah, sekali lagi ini pembahasan tersendiri. Al-isti'anah bil musyrikin, ini ijtihad para ulama, tidak boleh sampai dikatakan keluar dari Islam sebagaimana tadi antek-anteknya kelompok teroris ataupun kelompok teroris menuduh Arab Saudi, antek-antek Yahudi dan sebagainya, udzubillahi min dzalik. Ya, tuduhan-tuduhan dusta kepada negara tauhid. Ala kullin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi kesimpulannya, pelaku dosa besar di dunia statusnya bagaimana? Hah? Pelaku dosa besar statusnya di dunia bagaimana? Hah? Mukmin sempurna imannya? Mukmin namun apa? Kurang imannya, atau mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Statusnya di akhirat bagaimana? Hah? Tergantung kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni langsung dimasukkan ke surga. Kalau Allah berkehendak, Allah ada di neraka namun tidak kekal. Kemudian dicontohkan salah satu bentuk dosa adalah memberitahukan, membocorkan rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir karena urusan dunia. Itu dosa besar, tapi nggak sampai apa? Kecuali kalau ridho terhadap agama orang-orang kafir. Nah, lanjut apa cukup? Pak Ilya, lanjut apa cukup? Taib, ya sudah, kita lanjutkan sedikit lagi. Bab berikutnya tentang maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi dhammil asabiyah wa na'aratil jahiliyah. Bab tentang ucapan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan celaan terhadap fanatik golongan dan propaganda syiar-syiar jahiliyah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala Syafi'i rahimahullah, man adharal asabiyya bil kalam fada'a ilaiha wa ta'allafa 'alaiha wa illam yakun yushir nafsa bi qitarin fiha fahuwa mardudus syahadah. Barang siapa yang menampakkan fanatik golongan dengan ucapannya, misalnya mengatakan pokoknya ya salah benar ya kabilah saya ya keluarga saya bela mati-matian, ya salah apa atau nggak berpokoknya keluarga saya harus saya bela, apapun yang terjadi salah benar saya bela, ya kabilah saya pasti ya benar, nggak mungkin salah misalnya. Ini namanya apa? Fanatik golongan. Nah, maka kata beliau, barang siapa menampakkan al-asabiyah fanatik golongan dan dia menyeru kepada fanatik golongan tersebut dan dia bersatu di atas fanatik golongan tersebut meskipun dia tidak sampai ya ikut berperang menghunuskan senjata, maka kata Imam Syafi'i orang seperti itu tidak boleh diterima persaksiannya, ya tidak boleh dijadikan saksi di pengadilan. Ya sekali lagi ini vonis fatwa dari Imam
Asy-Syafi'i rahimallahu taala li'annau atta muharraman la ikhtilaf baina ulama muslimin alim tufi, karena dia telah berbuat suatu hal yang diharamkan yang tidak ada khilaf di antara para ulama kaum muslimin yang aku ketahui. Annas kullum ibadallah, semua manusia adalah hamba-hamba Allah. La yakhud ahadun minhum min ubudiyati, enggak ada seorang pun yang keluar dari penghambaan kepada Allah. Wa ahaqum bil mahabbah atwa'hum lahu. Maka kata Imam Syafi'i, ini kaidahnya, barometernya, yang paling layak dicintai, yang layak muliakan, yang paling taat kepada Allah. Dalilnya insyaallah sudah masyhur, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Ini barometernya. Tidak mengenal darah biru, darah hijau, darah pink, darah ungu. Yang mulia di sisi Allah di mata Islam yang bertakwa. Bertakwa adalah yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, ikhlas karena Allah, ittiba mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ini juga berlaku bagi yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Meskipun juga kita semuanya keturunan apa? Nabi siapa? Adam alaihi assalam. Meskipun dia punya akte notaris, stempel, ribuan, mengatakan dirinya keturunan Nabi Muhammad SAW, kita katakan tidak ada manfaatnya kalau tidak ada apa? Taqwallah. Karena Allah yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Dan Rasul juga mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Yang lambat amal perbuatannya tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Rasul mengatakan kepada putrinya, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali masyiti la'uni anki minallahi syi'a. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, mintalah kepadaku dari harta yang kau inginkan, karena aku tidak bermanfaat bagimu di sisi Allah pada hari kiamat. Karena semuanya apa? Tergantung amal perbuatannya masing-masing di akhirat. Maka jangan tertipu dengan propaganda keturunan Nabi. Padahal amalnya syirik, amalnya bid'ah, maksiat, dolim, jahat dan sebagainya. Tidak ada manfaatnya. Seandainya betul, apalagi nggak betul, parah lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini barometer kalau bahasa para ulama, al-wala wal bara. Cinta dan benci itu harus karena Allah. Ukurannya adalah agama Allah. Kita mencintai seseorang karena dia beriman kepada Allah, karena dia ittiba mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan kita membenci karena dia berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat dosa-dosa besar misalnya. Ini adalah apa? Tolak ukur cinta dan benci seorang muslim. Sebagaimana kata Rasul, awthaqu orang iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai tadi fulan karena dia bertauhid, ittiba sunnah. Kita membenci fulan karena dia adalah apa? Berbuat syirik, berbuat bid'ah, meskipun dia orang yang paling dekat kekerabatannya dengan kita. Wala wal bara bukan karena kekerabatan, namun karena lillah wa fillah. Kita mencintai tadi karena tauhidnya, karena ittiba'nya, meskipun dia orang yang sangat jauh kekerabatan dengan kita. Ini juga yang Allah firmankan dalam surat Al-Mujadila ayat yang terakhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Engkau tidak akan mendapati sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka orang tua mereka, anak mereka, saudara mereka, kerabat mereka. Sekali lagi, ukuran cinta atau benci karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena dia orang fulus, maka apa? Didekati, dicintai, dipuja-puji. Tapi kalau bangkrut, ada uang abang di
desa yang ini, bukan lillah wa fillah, ini adalah orang-orang yang matre, ya, atau karena kekerabatannya, ini namanya ta'assub jahili, atau karena satu alma mater, bukan satu alma mater, nggak boleh, ya, dia dibantah, naudzubillah min dzalik, nggak boleh dia tahdir, naudzubillah min dzalik. Kalau sesat harus ditahdir, harus apa dibantah, ya, bukan tadi, karena alasan satu alma mater, satu kabilah, satu komunitas, tidak, ya, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini inti bab yang kita baca halaman 77 tadi. Dan Rasul SAW, ya, sebagaimana yang masyhur kisahnya, ketika ada kaum Al-Ansar dan Muhajirin berseteru, kemudian sama-sama memanggil, ya lal muhajirin, kelompok muhajirin memanggil yang muhajirin, Al-Ansar memanggil Al-Ansar. Kata Rasul, da'uha fa'inha muntina, ya, ini seruan-seruan jahiliyah, tinggalkan. Padahal itu gelar-gelar dalam Al-Quran, tapi karena untuk fanatik golongan, Rasulullah melarang, ya, apalagi selain muhajirin wal ansar, cinta dan benci tadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lanjut apa cukup? Cukup. Nyerah sudah. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, terutama berkaitan dengan materi, silahkan. Tafadhol. Kalau tidak ada, kita tutup. Yang mana ada yang pertama dulu? Oh ya, kabir-kabir. Ya, sepuh dulu. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap manusia kan punya korennya. Secara umum orang itu kondisinya gimana Pak? Mereka itu Islam artinya beriman atau kafir. Dan seandainya kafir itu pada cara untuk supaya mereka beriman sehingga ya, menjuruskan kita ke jalan yang salah. Dalam riwayat Rasul mengatakan, ma minkum min ahadin illa walahu qarin, atau kama qala Rasulullah SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali ada qarin, yaitu pendamping dari golongan al-jin. Cuma jin alam gaib, tidak ada yang bisa melihatnya dalam keadaan aslinya, sebagaimana firman Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kabilah-kabilahnya melihat kalian, sedangkan kalian tidak bisa melihat al-jin. Ya, maka dusta kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, karena itu mendustakan Al-Qur'anu Al-Karim. Kemudian kata para sahabat, bagaimana dengan Anda wahai Rasulullah? Ya, namun kata Rasulullah, iya, aku juga memiliki qarin, namun Allah mengislamkannya. Ya, atau dalam sebagian pendapat ulama menundukkannya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebatas itu saja sabda Rasulullah SAW. Maka wallahu alam, dari sini kita ketahui beda qarin, ya, kita dengan qarinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya belum diislamkan, ya, atau belum ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pertanyaannya bagaimana cara kita mengislamkannya? Nggak usah repot-repot Pak, yang penting kita mikir diri kita dulu, ya. Kita nggak ada kewajiban juga mendakwai siapa? Iya, mendakwai orang saja ruwetnya luar biasa, apalagi yang nggak kelihatan, ya. Ya, maka jangan banyak ngurusi urusan apa? Jin. Masih banyak orang yang perlu kita apa? Dakwahi. Ya, maka cukup kita istiqomah dalam belajar, terutama akidah, tauhid. Kita juga memperbanyak ibadah dengan ikhlas, ittiba sunnah. Itu sudah cukup. Tidak ada kewajiban kita apa? Nah, apalagi kita yakini juga jin mereka punya dai-dai sendiri. Sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf, ya, mereka punya
dai-dai sendiri, ya qaumana ajibu da'i Allah. Dai-dai jin mengatakan kepada kaumnya, ya kaum kami, ajibu, penuhilah panggilan seruan dai-nya Allah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Ya. Yes. Assalamualaikum Ustaz. Ini mau tanya, ada pelaku dosa besar yang dihukum oleh sistem hukum negara tidak menganut hukum Islam, misalnya penjara beberapa tahun. Nah, apakah hukuman penjara itu atau hukuman di negara non-Muslim tidak menganut hukum Islam itu menjadi kafaroh bagi pelaku dosa besar itu, Ustaz? Nah, insya Allah kalau dia bertobat, ya insya Allah mantaba taballahu alaihi. Kalau mau dibahas lagi, seandainya pun tidak dihukum, tapi dia tobat, ya taubatan nasuha, maka itu sebagai apa? Kafarah baginya. Ya, sebagaimana tadi kata Rasulullah SAW, fa'amruhu ilallah, itu bagi yang belum bertobat. Tapi kalau dia bertobat, ya menutupi aibnya sendiri, cukup sudah. Sebagaimana kisah Rasul ketika didatangi seseorang yang telah berzina, mengakui perzinahan, Rasul suruh untuk apa? Pulang. Untuk apa? Kata ulama, menutupi aibnya, tobat sendiri. Dari situ kata ulama, maka itu dalil seandainya enggak dihukum tapi dia menyesali perbuatannya dan dia meninggalkan perbuatannya, tidak mau mengulang lagi, insya Allah itu sebagai kafarah. Apalagi tambah mungkin dengan hukuman tadi. Ya, sekali lagi, seorang hamba harus betul-betul sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Atau tidak? Biar giliran dulu yang lain. Ya. Baik. Bagaimana ciri-ciri dai al-khawarij? Di antaranya suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Mana dalilnya? Kita ingat kisah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Di zaman Rasulullah SAW ketika beliau membagi harta rampasan perang. Orang ini Dzul Khuwaisirah At-Tamimi mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Rasul pun marah. Waihak, celaka dirimu. Waman ya'dil ilam adil. Siapa yang bisa berlaku adil kalau aku tidak berbuat adil? Kemudian Umar bin Khattab ingin untuk menghukumnya. Namun kata Rasul, da'hu ya Umar, biarkan wahai Umar, kan akan muncul dari orang ini itu kelompok khawarij yang ciri-cirinya ciri khawarij. Kata Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, bahwasanya khuruj, keluar dari pemimpin kaum muslimin ada dua. Memberontak dengan senjata dan memberontak dengan ucapan lisan. Seperti kelakuan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Kata para ulama, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini nenek moyang pertamanya khawarij. Apa yang dilakukan? Apakah memberontak dengan senjata? Apakah ngebom? Enggak. Tapi apa? Mencela pemimpin kaum muslimin. Yaitu siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita pernah bahas di sini, haram menghibah, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, apalagi di dunia maya, di medsos. Sahabat Rasul yang bernama Abu Darda mengatakan, awwalu nifaqil mar'i ta'nu ala wali amri. Kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia mencaci pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Rasul sudah bersabar, bukan bukan mencaci maki, ngerasani, menghibah dan seterusnya dijadikan bahan tongkrongan. Na'udzubillah. Rasul sudah bersabar, sabar, menahan lisan, menahan anggota badan. Demikian pula di antara ciri dai khawarij yang menyeru tadi kepada pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin yang dolim, pemimpin kita dolim, yang bahkan dikafirkan, kemudian menyeru umat untuk memberontak. Ini ciri-ciri kelompok
al-khawarij. Demikian pula dengan takfirnya tadi, mengkafirkan apa? Pelaku dosa besar, mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, misalnya kalau ada dai ustaz mengatakan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir, murtad, tauhid misalnya, ya maka ini ciri dai khawarij. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab Asy-Syariah, wa mimma yatba'u al-haruriyah minal mutasyabih qaulu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'ulaika humul kafirun. Di antara syubhat kelompok khawarij, mereka menggunakan ayat Al-Maidah 44, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Idza ra'au al-hakim yahkum bighairil haqqi qala kafir. Orang kelompok khawarij kalau melihat pemimpin enggak berhukum dengan kebenaran langsung dikatakan kafir. Ini ciri-ciri dai-dai al-khawarij atau pengikut kelompok al-khawarij. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Iya. Satu-satu dulu, Pak. Nah, biar adil. Iya, kelompok khawarij murji'ah termasuk 72 kelompok yang sesat yang Rasul sabdakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, sataftariqu hadhihi ummah ala 73 firqah kullu finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya masuk neraka kecuali satu. Kata seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Nenek moyang kelompok sesat 72 tadi atau 72 kelompok sesat, nenek moyangnya itu ada 4. Syiah Rafidah yang sekarang bermarkas di Iran, qatalahumullah. Kata Imam Harb Al-Kirmani, ingat-ingat ini, kata Harb Al-Kirmani, murid Imam Ahmad, dalam kitabnya Ijma' Salafil I'tiqad, beliau mengatakan ar-rafidhatu aswa'u atharan fil Islam min ahlil kufri min ahlil harb. Bahwasanya Syiah Rafidah lebih jahat, lebih berbahaya bagi Islam dibandingkan orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Masih mau membela Iran? Nah, ya, ini Syiah Rafidah, nenek moyang kelompok sesat. Yang kedua, kelompok Khawarij. Nah, yang ketiga, kelompok Al-Qadariyah, dan yang keempat, kelompok Al-Murji'ah. Ya, Imam Abdullah bin Mubarak sudah menjawab tadi. Khawarij Murji'ah iya masuk dalam kategori 72 kelompok yang sesat, dan yang paling sesat dari 4 tadi Syiah Rafidah. Bahkan banyak ulama yang mengeluarkannya dari al-Islam, di antaranya Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika ditanya tentang Syiah Rafidah, beliau mengatakan laisa ar-rafidatu minal islami fi syai'. Kelompok Syiah Rafidah bukan Islam sama sekali. Nah, ada yang lain? Tidak ada. Baik, kalau yang kedua berarti antum. Allah mengampuni orang yang berbuat dosa, mengazab atau mengampuni, Ustaz. Nah, itu apakah ada faktor manusianya sehingga Allah mengampuni atau mengazab orang tersebut? Yang pertama, Allahu fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak bertanya kenapa Allah berbuat demikian, namun manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib yakin Allah Maha Adil. Allah Maha tahu siapa yang berat diampuni dan siapa yang berat untuk di al-azab. Dan itu memang ada hukum sebab akibat, jazaan bima kanu ya'malun, ya, sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Allah. Silakan Pak, kalau yang kedua. Salam. Mayoritas kan Imam Musa tuh kebanyakan dari Persia atau sekarang katakan Iran. Tapi kenapa di sana justru lahirnya
Syiah. Yang pertama itu kan dulu, Pak, zaman dulu. Sama dengan negeri kita. Dulu kan ya agama mayoritasnya apa, Pak? Animisme, dinamisme. Sekarang berubah. Ya namanya apa? Dinamika kehidupan. Gak usah noleh yang dulu. Sekarang kita hukum yang sekarang. Iran sekarang agamanya Syiah Rafidhah. Gak usah noleh lagi zaman dahulu. Paham, Pak ya? Ya, sekarang memang ada subhat tersebut, ya. Jangan mencela Iran kan ulama-ulama dulu. Dulu. Ya hukumnya sekarang beda. Sekarang Khomeini yang berkuasa, Pak. Yang mana Khomeini dalam kitabnya Kashful Asrar mengatakan Nabi Muhammad biang kerok perpecahan umat karena beliau tidak menjelaskan siapa khalifah sepeninggal beliau. Itu dalam kitabnya Kashful Asrar. Apakah masih layak dikatakan muslim sedangkan menghina Nabi Muhammad SAW dan mengkafirkan di kitab itu juga Abu Bakar wa Umar? Masihkah mereka dikatakan sebagai pahlawan Islam sedangkan pahlawan yang sejati dalam sejarah Islam Abu Bakar wa Umar dikafirkan oleh mereka, bahkan divonis masuk neraka? Bahkan tokoh mereka juga mengatakan yang mendoakan Abu Bakar wa Umar kafir. Kita semua dikafirkan oleh mereka. Paham, Pak? Masih mendukung mereka. Kemudian juga dalam kitabnya yang lain Khomeini mengatakan wa inna min dhurri madzhabina anna li a'immati maqaman la yablu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya kami punya ajaran bahwa imam-imam kami punya kedudukan yang tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau rasul yang diutus oleh Allah. Imam mereka lebih tinggi daripada Nabi Muhammad, daripada malaikat Jibril. Ya, bahkan mereka mengatakan annal a'imma alaihissalam ya'lamuna ma kana wa ma yakun wa la yakhfa minhum syai'. Dalam kitab mereka Usul Kafi, imam-imam mereka mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan tidak tersembunyi bagi mereka sesuatu apapun. Dalam kitab itu juga ada bab annal a'imma alaihissalam ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiar minhum. Bahwasanya imam-imam mereka tahu kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka. Masihkah mereka dikatakan waras, Pak? Nah, masihkah mereka dikatakan muslim? Ditambah lagi dengan akidah mereka tentang Al-Quran. Mereka dalam kitabnya Usul Kafi mengatakan innal Quran alladzi ja'a bi Jibril la Muhammad sallallahu sab'ata asyara alfi ayat. Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad 17.000 ayat. Yang sekarang berapa ayat Al-Quran kita? 6.000 sekian. Yang lain di mana? Kata mereka sudah dikurangi. Siapa yang mengurangi? Para sahabat. Ini dua kurang ajarnya mereka kepada Al-Quran luar biasa peleceh. Masihkah mereka dikatakan muslimin sedangkan mereka melecehkan? Kalau dia mengatakan kan Syiah bermacam-macam, ya kita katakan yang kita bahas Syiah Rafidhah, terutama yang bermarkazi Syiahnya Khomeini, bang, ya jangan ngeles kemana-mana, ya. Dan itu sekali lagi Syiah Rafidhah banyak dikafirkan oleh para ulama. Itu kejahatan akidah mereka, belum lagi kejahatan kemanusiaan mereka. Oh, Yahudi kan membantai kaum muslim pasti. Syiah Rafidhah lebih kejam lagi. Berapa ratus ribu kaum muslim di Suriah mereka bantai. Sekali lagi, kalau sama-sama penjahat kemanusiaan, mereka juga sama. Ya, mau bela siapa? Na'udzubillah min dzalik. Mereka Yahudi wa Rafidhah sama-sama ya musuh Islam. Inna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sesungguhnya orang yang paling sengit permusuhannya dengan orang beriman, orang Yahudi dan orang yang berbuat syirik. Rafidhah ahlu syirik. Mereka apa? Sama dengan al-Yahud. Maka sekali lagi kita doakan semoga Allah hancurkan orang-orang kafir Yahudi dan Syiah Rafidhah, dan semoga Allah selamatkan kaum muslimin dari makar-makar jahat mereka. Lanjut apa cukup? Masih panjang puasa Syiah Rafidhah. Cukup sudah ya. Terakhir. Melihat negara itu jangan lihat
misalnya Islam atau kafir. Kita lihat aja begini, bagaimana mereka itu menjajah, itu bagaimana? Sekarang yang menjajah Libanon, ya, menjajah Yaman dengan hausnya siapa, Pak? Ya enggak, kita tanya balik, apakah Iran nggak menjajah? Hah? Penjajah dengan penjajah perang, gimana, Pak? Ya, sekali lagi, sama-sama mereka tadi penjajah juga. Mereka yang kerok keributan di Timur Tengah. Ini bagi yang masih melek mata hati dan mata apa? Jangan jauh yang kemarin terjadi di Syria. Siapa yang membantai ratusan ribu kaum muslimin? Masih belum melek juga. Ya, Bashar Assad dengan Syiah Nusairiyahnya dan tadi Ali Khomeini dengan apa? Syiah Rafidhahnya bergotong royong membantai kaum muslim di Syria. Ya, mereka sekali lagi sama saja dengan al-Yahud, ya, dari sisi akidahnya dan juga dari sisi apa? Kejahatan kemanusiaannya, dan sejarah ya sudah menjadi bukti akan hal tersebut bagi yang masih melek, ya, mata hati dan juga mata kepalanya. Ya, sebelum panas betul kita tutup saja. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.